Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan terkait problematika pengelolaan PAUD dan juga PNF dari segi eksternal. Oke, sebelumnya yang terhormat pada Ibu Dr. Kaniati sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen PAUD dan juga PNF, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Jelida Jerni Aristu dengan NIM 036, lalu juga ada Rifatul Mahfuda dengan NIM 065, lalu ada saya sendiri Fitar Alifa dengan NIM 070, ada Ali Hari Mahanugraha dengan NIM 082, dan yang terakhir ada Nur Aziza Dinata dengan NIM 084. Baik, sebelum membahas terkait apa aja problematika eksternal dalam pengelolaan PAUD dan juga PNF, saya izin menjelaskan terlebih dahulu apa itu problematika. Nah, problematika ini merupakan suatu permasalahan yang dimana problematika dikatakan permasalahan yang terjadi antara sebuah rencana atau perencanaan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan sehingga terjadinya sebuah gap atau kesenjangan. Nah, eksternal sendiri merupakan sebuah dari luar. Jadi problematika eksternal itu sebuah permasalahan yang ada di dalam luar organisasi sehingga menjadikan dalam pengolahan PAUD dan juga PNF ini terjadi sebuah permasalahan yang memicu adalah faktor-faktor dari luar seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah atau kebijakan, lalu juga biasanya iklim atau juga teknologi, sosial dan juga lainnya. Biasanya kondisi permasalahan eksternal ini cenderung lebih sulit dikendalikan, soalnya ini berasalnya dari luar, bukan dari internal organisasi itu sendiri, yaitu PAUD dan juga PNF. Next slide. Oke, untuk slide-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada kebijakan pemerintah dalam mengelola problematika pendidikan anak usia dini atau PAUD dan pendidikan non-formal. Meskipun perhatian pemerintah terhadap PAUD telah meningkat, namun implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini menjadi salah satu prioritas pembangunan pendidikan nasional. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengatur implementasi PAUD agar dapat berjalan secara optimal, mencakup aspek deskriptif, preskriptif, dan normatif. Pendidikan anak usia dini memiliki peran penting dalam perkembangan anak karena pada periode ini berbagai aspek perkembangan seperti fisik, bahasa, motorik, dan kognitif sedang berlangsung. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan potensi anak secara optimal. Nah, 3 pokok kebijakan pemerintah untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam dunia pendidikan anak usia dini atau PAUD yang ditetapkan sebagai pedoman dalam Rencana Strategis Pendidikan atau Renstra 2005 sampai 2009 meliputi perluasan dan pemerataan akses PAUD, kemudian meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing, dan yang terakhir penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Selain pendidikan PAUD, juga terdapat masalah dalam pendidikan non-formal yang tidak hanya terbatas pada masalah kebudayaan aksara, angka, dan bahasa Indonesia di masyarakat. Permasalahan ini semakin meluas yang mencakup hal seperti ketidakjelasan dalam penyelenggaraan pendidikan non-formal termasuk standar-standar penjaminan mutu pendidikan non-formal. Yang kedua, kurangnya sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-formal. Yang ketiga, profesionalitas yang masih rendah dalam banyaknya lembaga penyelenggara pendidikan non-formal. Serta yang keempat, kurangnya lembaga penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan non-formal. Tentunya masalah itu dapat diatasi pemerintah dengan meningkatkan koordinasi lagi, kemudian mengembangkan tenaga pendidik yang profesional, meningkatkan motivasi belajar, melakukan penyuluhan dan promosi, serta pengembangan standar dan penjaminan mutu. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah itu secara komprehensif, pemerintah dapat mengatasi tantangan dalam manajemen lembaga pendidikan non-formal dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencetak sumber daya manusia yang handal melalui program pendidikan non-formal. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait faktor sosial dan ekonomi dalam problematika PAUD dan PNS. Penanganan PAUD dan PNS seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik karena faktor sosial maupun faktor ekonomi. Keberadaan PAUD yang belum bersifat wajib menjadikan munculnya paradigma dari faktor sosial yang memberikan kesan bahwa pendidikan tersebut belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Khususnya pada satuan PAUD tidak resmi, KB, TPA, dan satuan PAUD lainnya yang sejenis. Nah, sehingga hal ini menjadikan tingginya faktor sosial terutama di Indonesia adanya ketimpangan dari segi sosial. Yang pertama di sini ada wilayah perkotaan memiliki peluang besar menerima pendidikan. Yang kedua, orang tua pendidik. Yang ketiga, semakin dekat dengan sekolah, semakin tinggi probabilitas untuk sekolah. Yang terakhir ada jumlah keluarga lebih kecil, kemungkinan bersekolah menjadi besar. Nah, dari hal ini dapat dilihat bahwa timbulnya faktor-faktor menjadikan dampak yang besar terhadap penanganan PAUD dan PNS. Pendidikan PAUD di daerah pedesaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dan terkait erat dengan karakteristik daerah setempat, sehingga adanya ketimpangan dari pedesaan dan juga daerah perkotaan ini menjadikan problematika dalam penanganan PAUD dan juga PNS. Selanjutnya ada faktor ekonomi, yakni ada semakin tinggi pendapatan keluarga, kemungkinan bersekolah semakin tinggi, dan juga orang tua menikah di usia kerja. Nah, dari faktor ekonomi ini juga berpengaruh terhadap penanganan PAUD dan juga PNS, di mana orang tua yang berpendapatan rendah seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga hal ini menyebabkan orang tua kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Akibatnya proses belajar berlangsung tanpa adanya dorongan atau dukungan dari orang tua. Nah, melihat adanya faktor ekonomi ini berpengaruh juga terhadap pembiayaan PAUD dan PNS, di mana dalam mengacu standar pendidikan nasional menetapkan bahwa dalam standar pembiayaan PAUD ini ada biaya operasional. Dan jika dikaitkan dengan faktor ekonomi dari masyarakat yang berpendapatan rendah, sehingga akan menjadikan kesulitan masyarakat dalam mengeluarkan biaya personal yang harus dikeluarkan untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan dalam PAUD dan juga PNS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Boleh di next. Baik, faktor eksternal lainnya yang menjadi problematika dari PAUD dan PNF yaitu peran masyarakat dan juga orang tua. Keberhasilan dari pendidikan di lembaga PAUD dan PNF ini sangat bergantung pada kerjasama antara orang tua, masyarakat, dan juga sekolah. Namun, masih ada beberapa persepsi keliru di kalangan orang tua dan masyarakat yang menyatakan bahwa pendidikan itu hanya terjadi di lingkungan sekolah dan lembaga PNF saja. Namun, pendidikan itu bukan hanya tugas sekolah dan lembaga PNF semata, meskipun kewajiban tugas orang tua dan seluruh masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, problematika yang sering kali terjadi yaitu yang pertama, pemahaman orang tua tentang pendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini ini seringkali terbatas pada harapan bahwa anak itu harus memiliki keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung saja. Namun, yang sebenarnya lebih penting itu adalah bagaimana orang tua berupaya secara optimal dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan. Lalu problematika yang kedua yaitu beberapa orang tua bahkan menganggap bahwa setelah anak mengikuti pembelajaran di sekolah, mereka tidak lagi perlu memberikan pembelajaran tambahan di rumah. Orang tua ini meyakini bahwa tugas pendidikan, terutama pendidikan akademik, adalah sepenuhnya tanggung jawab dari guru dan juga sekolah. Ketidaksesuaian dalam pembentukan konsep pada tahap PAUD dan PNF ini dapat memengaruhi perkembangan masa depan dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk diperbaiki. Lalu dalam segi konteks masyarakat,
Di dalam masyarakat itu hanya sedikit sekali lembaga pendidikan anak usia dini yang dioperasikan oleh pemerintah. Sebagian besar diantaranya dimiliki oleh swasta atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi ekonomi masyarakat kita itu mungkin masih rendah, tanggung jawab atas biaya PAUD dan juga PNF itu masih dipikul oleh orang tua dan juga masyarakat. Bangunan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan anak usia dini ini seringkali kurang memadai dengan ruangan yang sempit dan kurangnya pengaturan yang baik, serta kekurangan fasilitas yang mendukung perkembangan potensi anak-anak secara optimal. Sebagai contoh, seringkali terdapat kekurangan area bermain atau lapangan bermain yang memadai dan perlengkapan permainan yang diperlukan. Karena pendidikan untuk anak usia dini di Indonesia ini memang masih belum sepenuhnya terlayani dengan baik. Kendala ini muncul karena pertumbuhan jumlah anak usia dini di Indonesia tidak sejalan dengan pengembangan fisik lembaga prasekolah atau pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat diupayakan untuk mengurangi problematika yang terjadi pada peran masyarakat dan orang tua ini, yaitu bisa dengan pendekatan secara informal dan non formal untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Orang tua perlu menyadari bahwa lembaga-lembaga seperti TK, kelompok bermain, dan lembaga PNF seperti daycare lainnya itu memfasilitasi perkembangan optimal anak-anak mereka. Benar, namun orang tua itu tetap memiliki tanggung jawab utama terhadap pendidikan anak-anak mereka. Karena bergantung sepenuhnya pada lembaga pendidikan anak usia dini atau lembaga PNF untuk mendidik anak hanya di sekolah saja itu tidak masuk akal. Karena itu pemahaman yang mendalam mengenai pendidikan untuk anak usia dini itu menjadi penting. Lalu upaya yang dilakukan dari sisi masyarakat yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi dapat menjadi solusi yang efektif. Misalnya dengan membangun pusat pendidikan anak usia dini yang memadai, bukan hanya menyediakan fasilitas pendidikan yang baik untuk anak-anak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi tenaga pendidik lokal. Ini itu akan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, pusat pendidikan anak usia dini yang baik juga dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi lainnya. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Problematika berikutnya adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Jadi artinya dalam pendidikan PAUD dan non formal itu kita atau lembaga pendidikan harus mengadakan banyak kerjasama di mana mereka tidak bisa bekerja sendiri dengan apa yang mereka miliki. Jadi mereka harus mengadakan banyak kerjasama dengan pihak eksternal. Kalau di PAUD ya bagaimana mereka bisa menjalankan PAUD itu dengan efektif. Lalu utamanya di pendidikan non formal mereka harus bekerja sama untuk mewujudkan bekerja sama dengan pihak eksternal untuk mensukseskan tujuan pendidikan non formal mereka seperti lembaga kursus. Artinya mereka harus tidak hanya kursus saja, tetapi bekerja sama dengan praktisi, bekerja sama dengan lembaga yang memang bergerak di bidang tersebut agar anak didik di pendidikan non formal tersebut bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Lalu apa saja yang menjadi problematika di dalamnya? Ya, problematika di dalam kerjasama dengan pihak eksternal itu ada 3, di mana yang pertama adalah komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak efektif ini mengakibatkan kekurangan informasi dan juga kurangnya pemahaman antara pihak sekolah atau pihak lembaga pendidikan, baik PAUD maupun pendidikan non formal dengan pihak eksternal, dengan pihak yang mau diajak kerjasama. Nah, akhirnya kekurangan ini mengakibatkan pengembangan program dan juga pengembangan kerjasamanya tidak efektif. Nah, karena komunikasi yang sulit, maka ya kerjasama tidak akan bisa dilakukan sampai kapanpun. Terus kemudian
problematika berikutnya adalah perbedaan visi dan juga misi. Kalau sudah beda visi misi, sekalipun bergerak di bidang yang sama, sekalipun pihak eksternal tersebut ahli di dalam asesmen anak usia dini, misalkan ada lembaga dia bergerak di bidang asesmen anak usia dini, diajak kerjasama dengan lembaga pendidikan PAUD, lembaga PAUD. Kalau sudah terjadi perbedaan visi misi, walaupun satu bidang, maka kerjasama tersebut tidak akan dilaksanakan. Dan ini sering terjadi. Nah, maka perbedaan visi misi ini adalah problematika pihak eksternal yang memang harus memang kita harus concern ke sana, memang kita harus perhatian ke sana karena ini menjadi problematika yang memang harus diperhatikan. Lalu kemudian adalah kendali dan juga pengawasan, di mana problematika ini artinya pihak eksternal tidak bisa mengawasi secara komprehensif apa yang terjadi di lembaga mitranya. Nah, karena pihak eksternal ini sulit melakukan pengawasan yang efektif setelah mengadakan dengan kerjasama, misalkan pendidikan non formal itu berupa lembaga kursus, kita contohkan kursus perhotelan misalkan, kursus pelayanan perhotelan, ketika suatu lembaga kursus tersebut, lembaga bimbingan tersebut bekerja sama dengan hotel, dengan salah satu hotel, nah hotel ini tidak bisa melakukan pengendalian dan juga pengawasan terhadap pendidikan yang diajarkan di pendidikan non formal tersebut, di lembaga pendidikan non formal tersebut. Ya, di sini artinya adalah lembaga kursus tersebut. Nah, kendali dan pengawasan ini yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh pihak eksternal itu seringkali menjadi hambatan di dalam kerjasama tersebut. Kerjasama tidak bisa dilakukan, maka ya ini akan menjadi problematika tersendiri. Hingga bukan goalsnya, mohon maaf, pada akhirnya akibat terburuknya adalah PAUD dan juga PNF tersebut tidak akan bisa mencapai tujuannya secara efektif dan juga efisien. Next. Ini yang dapat kami sampaikan. Terdapat banyak kekurangan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran kami terima dalam bentuk apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.